Halo Sobat Samuel, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas seminggu ke belakang dan seminggu ke depan. Kemarin ada pengumuman cadangan devisa melonjak sampai 139 billion US dollar. Ini posisinya dari sebelumnya 136 billion. Sebelumnya kita sudah merancang skenario. Skenario yang paling buruk adalah 133 billion, skenario baseline adalah 135, dan kemudian skenario paling baik adalah 141 billion US dollar. Ternyata pengumuman kemarin mendekat ke arah skenario yang paling baik. Kenapa sih? Nah, salah satunya memang kemarin pemerintah sudah mengeluarkan atau mengisu global bond, samurai bond, sekitar 200 miliar Japanese yen. Nah, ini sedikit banyak justru juga membantu ya perkembangan dari financial account dari international reserves kita. Juga ada beberapa penerimaan-penerimaan lain yang menurut saya itu juga turut membantu perkembangan dari international reserve. Nah, posisi 139 billion US dollar ini akan mampu membantu Bank Indonesia untuk setidak-tidaknya lebih lega, tidak harus kemudian menaikkan suku bunganya di bulan ini. Seperti kita tahu, tekanan pada rupiah itu bukannya berkurang, justru makin bertambah besar. Tapi setidak-tidaknya dengan adanya cadangan devisa yang baik ini, itu mampu untuk membuat Bank Indonesia lebih leluasa melakukan triple intervention di pasar spot, di pasar bond, dan juga di NDF tanpa harus menaikkan suku bunga. Meskipun tekanan-tekanan itu tetap ada ya, salah satunya juga dari sisi tekanan sentimen global berasal dari The Fed. Nah, rupiah seperti apa perkembangannya? Dengan situasi seperti ini, mudah-mudahan bisa berkurang ya. Dengan berkurangnya tekanan pada rupiah, setidaknya dengan pengumuman terakhir ini, itu akan mampu untuk membawa rupiah setidaknya di bulan ini sampai 16.100. Memang di pekan-pekan ini masih akan berkembang di antara 16.000 sampai 16.300. Ini cukup besar ya perkembangan atau volatilitasnya, tapi setidak-tidaknya dengan kemarin pengumuman ini akan mampu untuk membantu itu dan juga membantu Bank Indonesia mengendalikan sentimen positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, kalau dari sisi inflasi memang sudah mereda, dan ini sebenarnya ada suatu hal yang juga bagus ya untuk Bank Indonesia. Tanpa harus menaikkan suku bunga, inflasinya sudah berada di level yang sebenarnya sudah cukup baik, 2,84%. Nah, tetapi di sisi yang lain, karena 2,84% ini jatuh di bawah konsensusnya 2,97. Pengumumannya 2,84%. Ini terjadi karena apa? Nah, memang terjadi karena salah satunya dari sisi supply, ada masa panen yang memang bergeser ya dari bulan Januari, Februari ke Maret, April, dan Mei. Itu turut membantu deflasi atau setidaknya pengurangan inflasi di sektor pangan. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat dari sisi demand itu juga melemah. Ada deflasi justru yang terjadi di sektor finansial, IT sebagai platform transaksi digital. Ini yang juga mengindikasikan bahwa demand kita sebenarnya agak slowing down. Nah, kalau kita bicara dari sisi demand, kita juga melihat di pengumuman hari Senin ini bahwa consumer confidence index kita juga agak turun ya, dari 127 ke 125, meskipun masih dalam tahap yang menggembirakan, tetapi di sisi yang lain ini juga mengindikasikan ada pelambatan demand. Nah, dari sisi supply, kita juga melihat kemarin ada pengumuman Purchasing Manager Index in Manufacturing yang tapering down ya dari 152,9 menjadi 152,1. Salah satunya karena dari sisi tekanan ongkos produksi. Berarti dari sisi demand turun, dari sisi produksi juga turun. Ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa sepertinya agak sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% di tahun ini. Sementara itu dari sisi market ya, mudah-mudahan sentimen positif berasal dari foreign exchange reserve yang diumumkan kemarin, sehingga mampu untuk membawa kembali capital ya untuk inflow ke sini ya. Tekanan jual mudah-mudahan sudah mulai mereda dan kita mengekspektasikan indeks berada di 6990 sampai 7060. Mudah-mudahan ada slight rebound. Kemudian di bond market sedikit agak bullish ya, karena kecenderungannya adalah yield rate itu turun ya dari 6,9 ke 6,76 di pekan-pekan ini, dan yang patut dikoleksi adalah kalau dari sisi obligasi mungkin yang momentumnya itu di atas 10 tahun ya, itu yang weakening dari sisi yield rate, sehingga itu ya pantas untuk bisa kita lihat potensi capital gain ke depan. Begitu saja dari kami market review pekan ini, dan sampai ketemu pekan depan untuk market review berikutnya. Salam.